Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersama-mu. Pertama-tama kita patut bersyukur kepada Tuhan atas apa yang kita alami pada hari yang baru ini, di mana kita boleh menikmati rahmat kehidupan dan hari baru ini. Dan teristimewa kita boleh berkumpul di tempat ini sebagai satu keluarga besar, komunitas mahasiswa Prodi Pendidikan Keagamaan Katolik. Maka pada awal perayaan Ekaristi ini, sambil bersyukur kepada Tuhan atas segala berkat dan rahmat, itu saya mohon kepada Santa Clara Maria, kepada para malaikat dan Roh Kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Mada Bakti 182. Kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah mempertemukan dan mempersatukan kami di tempat ini sebagai satu komunitas mahasiswa Prodi Pendidikan Keagamaan Katolik. Kami bersyukur pula kepadamu atas benih panggilan yang Engkau taburkan dalam diri kami masing-masing untuk menjadi guru agama dan tenaga pastoral. Kami mohon semoga Engkau senantiasa hadir bersama kami, memberkati dan menuntun kami, agar kami tidak henti-hentinya mendidik diri kami, sehingga kami sanggup menjadi pelayan, pewarta, dan saksi Yesus Putramu dalam kehidupan kami sehari-hari. Pembacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada Timotius. Saudara terkasih, di hadapan Pontius Pilatus, aku memperingatkan engkau. Taatilah perintah ini, tempat catat dan tempat celah, hingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya, saat itu akan ditentukan. Oleh penguasa satu-satunya yang penuh bahagia, Raja di atas segala raja, dan Tuhan di atas segala Tuhan. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada kematian dan bersemayam dalam cahaya yang tak terhampiri. Tak seorang pun pernah melihat Dia, dan tak seorang manusia pun dapat melihat Dia. Bagi Dialah hormat dan kuasa yang kekal. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mada Bakti 221.
Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Berbahagialah orang yang menyimpan sabda Allah dalam hati yang baik dan tulus ikhlas, dan menghasilkan buah dalam ketekunan. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Datang berbondong-bondong dari kota-kota sekitar kepada Yesus. Maka Yesus berkata dalam suatu perumpamaan, adalah seorang penabur keluar menaburkan benih. Waktu ia menabur, sebagian benih ini jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak orang dan dimakan burung-burung di udara sampai habis. Sesudah itu Yesus berseru, barang siapa mempunyai telinga, hendaklah ia mendengar. Para murid menanyakan kepada Yesus maksud perumpamaan itu. Yesus menjawab, kalian diberi karunia mengetahui rahasia kerajaan Allah, tetapi hal itu diwartakan kepada orang lain dalam perumpamaan, supaya sekalipun memandang mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar mereka tidak mengerti. Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah sabda Allah. Yang jatuh di pinggir jalan ialah orang yang telah mendengarnya. Kemudian datanglah iblis, lalu mengambil sabda itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang setelah mendengar sabda itu menerimanya dengan gembira, tetapi mereka tidak berakar. Mereka hanya percaya sebentar saja, dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Yang jatuh di dalam semak duri ialah orang yang mendengar sabda itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran, kekayaan, dan kenikmatan hidup, sehingga tidak menghasilkan buah yang matang. Yang jatuh di tanah yang baik ialah orang yang mendengar sabda itu dan menyimpannya dalam hati yang baik dan menghasilkan buah dalam ketekunan. Demikianlah sabda Tuhan. Benih itu sabda Allah, ya, seperti yang dijelaskan oleh Yesus. Lalu benih yang jatuh di pinggir jalan, orang yang telah mendengar sabda, kemudian datang iblis, lalu mengambil sabda itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Jelas.
Yang kedua, benih yang jatuh di tanah yang berbatu-batu. Orang yang mendengar sabda itu menerimanya dengan gembira, dengan ronggeng piawau, ya, itu bayangkan begitu. Tetapi mereka tidak berakar. Mereka hanya percaya sebentar saja. Mari kita melihat apakah saya sebagai benih, di mana saya menjatuhkan diri. Apakah saya nanti menjatuhkan diri di pinggir jalan sehingga diinjak-injak orang, ada burung apa yang datang lalu makan? Apakah saya menjatuhkan diri di tanah yang berbatu-batu, hanya semangat sebentar tetapi lama-lama hilang, loyo, mati? Apakah saya jatuh di semak berduri, ya, artinya masukkan diri dalam berbagai bentuk cobaan yang akhirnya menghimpit kita sehingga kita tidak bisa berkembang dengan baik? Ataukah saya mau menjatuhkan diri di tanah yang baik? Dan saya kira yang terakhir inilah yang menjadi harapan kita, yang menjadi cita-cita kita semua, baik kami sebagai dosen, pendidik, maupun kalian semua pasti bercita-cita, punya kerinduan yang besar bahwa saya akan menjadi benih yang jatuh di tanah yang baik. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Aku percaya kepada Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan Tuhan Yesus Kristus, Putra yang Tunggal Tuhan kita, kita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat kematian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk sebelah kanan Bapa yang Maha Kuasa, dari situ akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Mari kita sampaikan doa-doa. Ya Tuhan, kami berdoa bagi teman-teman kami yang pada bulan September ini berulang tahun. Semoga Engkau senantiasa memberikan rahmat kesehatan yang baik serta rahmat kegembiraan di dalam studi. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanku berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diberikan demi kemuliaan Tuhan serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Kudus, terimalah persembahan roti dan anggur ini yang kami unjukkan kepadamu pada peringatan Santo Padre Pio. Kuduskanlah persembahan ini agar menjadi sumber berkat dan keselamatan kami. Terimalah pula diri kami serta segala niat dan kehendak baik kami untuk terlibat dalam karya pewartaan Injil di dunia ini dengan pengantaran Kristus Tuhan dan Penebus kami. Amin. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan.
kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan Bapa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Bapa yang kudus, dengan pengantaraan putramu yang terkasih Yesus Kristus sabdamu. Melalui dia engkau menjadikan segala sesuatu. Dialah yang kau utus kepada kami sebagai juru selamat dan penebus, yang menjadi manusia dari Roh Kudus dan dilahirkan oleh perawan Maria. Seraya melaksanakan kehendak-Mu dan memperoleh umat yang kudus bagimu, dia merentangkan tangan ketika menderita untuk melepaskan belenggu maut dan menyatakan kebangkitan. Sebab itu bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami memuliakan dan sambil mengucap syukur, dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, dia mengambil piala, sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Dia, bersama dia dan dalam dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkau Raja yang berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, "Damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu.
Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Dan bersamamu. Saudara-saudari terkasih, lihatlah, inilah Tuhan kita Yesus Kristus. Dialah yang telah memanggil kita untuk menjadi pewarta dan pelaksana sabda Allah. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Tuhan saja yang atas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabda saja maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Mada Bakti 200. Kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah berkenan mempersatukan kami dengan Yesus Putramu dalam perayaan Ekaristi ini. Semoga persatuan kami dengan Dia semakin memampukan kami untuk mendidik diri menjadi pribadi yang beriman, cerdas, humanis, dan berkompeten. Berkatilah keberadaan dan kebersamaan kami di Prodi Pendidikan Keagamaan Katolik, sehingga kami mampu bekerja sama dan saling menolong untuk mencapai apa yang menjadi kehendak-Mu dan apa yang menjadi harapan kami. Berkatilah pula kebersamaan dan kegiatan kami sepanjang hari ini, agar menjadi kesempatan berahmat untuk saling berbagi pengalaman dan inspirasi yang berguna bagi perkembangan diri kami, dengan pengantaran Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita sekalian, segala usaha dan perjuangan kita, semua orang yang kita doakan dalam perayaan ini dan kegiatan kita sepanjang hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, dengan demikian perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukur kepada Allah. Mari kita berjuang untuk menjadikan prodi agama sebagai tanah yang baik. Kita semua diutus. Mada Bakti 304.